Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang pelajaran apa? Ini masuk semua loh. Cuma dua ya. Ya. Kalian tahu nggak materi apa? Ada yang tahu nggak dari sejarah dan teori sosial? Oke, saya jelasin. Nah, jadi sekarang itu materinya sejarah dan teori sosial. Nah, pada materi awal dari bab ini, kalian itu sudah mempelajari bahwa perbedaan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial humaniora adalah anak-anak diakronis dan sinkronisnya. Nah, jadi kita tadi sebelum minggu kemarin ya mempelajari tentang diakronis dan sinkronis. Sekarang lanjutannya yang mempelajari tentang ilmu sejarah dan ilmu sosial humaniora. Nah, kedua disiplin ilmu tersebut sama-sama bersifat diakronis dan sinkronis. Nah, akan tetapi ilmu sejarah itu cenderung ke diakronis, sementara ilmu sosial humaniora cenderung ke sinkronis. Sekarang nih, ilmu sejarah cenderung ke apa? Kalau sinkronisnya kalau sinkronisnya itu ilmu sosial humaniora itu cenderung ke sinkronis. Di materi sebelumnya diakronis itu apa? Masa lupa? Jadi diakronis itu kan dikatakan sinkronis itu beda. Nah, masing-masing disiplin ilmu sosial humaniora itu memiliki kekhasan baik cara pandang perspektif, teori maupun metode dalam mengkaji suatu fenomena sosial. Nah, selanjutnya penjelasan tentang kajian dari ilmu sosial dan humaniora adalah manusia dan lingkungan. Nah, manusia ini dapat dilihat sebagai individu dan kelompok. Masing-masing dari disiplin ilmu memiliki sejarah kelahiran. Dalam filsafat ilmu pengetahuan, hal ini itu disebut ontologi. Nah, sementara cara ilmu tersebut dipelajari disebut sebagai epistemologi. Nah, ketiga hal itulah yang membedakan satu ilmu dengan yang lain. Nah, dengan kata lain, masing-masing ilmu sosial humaniora memiliki filsafat ilmu yang berbeda. Nah, yang selanjutnya nah, walaupun berbeda ilmu tadi, nah ya, ilmu tersebut itu saling membutuhkan. Ketika kalian nanti belajar lebih lanjut tentang semua materi dari buku ini, buku sejarah ini. Nah, itu ilmu sejarah, sosiologi, ekonomi, dan geografi yang merupakan bagian dari rumpun ilmu sosial humaniora. Nah, kalian di sini akan melihat bahwa ilmu-ilmu tersebut itu saling mendukung dan melengkapi dalam
hubungan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial lainnya sebelum abad ke-19 di Eropa, terutama ketika abad pencerahan atau Age of Enlightenment. Nah, hubungan antara sejarawan dan ilmuwan sosial saling mendukung. Nah, tapi ketika abad 19 masing-masing disiplin ilmu memfokuskan dan mempertahankan disiplin ilmunya masing-masing, termasuk ilmu sejarah. Nah, penulisan ilmu sejarah dari arsip-arsip sejarah yang disampaikan tanpa menggunakan teori sosial sebagai analisis. Hal yang sama juga terjadi pada disiplin ilmu sosial lainnya. Maka kajian mereka itu menggabungkan sejarah. Nah, selanjutnya itu hal ini itu didobrak oleh para penganut aliran anales di Prancis. Aliran ini itu memadukan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial humaniora untuk mengkaji berbagai peristiwa sejarah. Perpaduan antara ilmu sejarah dan ilmu sosial menghasilkan berbagai karya. Nah, ini karyanya seperti yang dilakukan oleh Joseph Schumpeter. Nah, ini bukunya karya dari Joseph. Nah, yang juga dikenal sebagai ekonom dengan studinya tentang History of Economic Analysis atau sejarah analisis ekonomi yang terbit pada tahun 1954. Nah, buku yang di bawah ini punya Max Weber. Nah, yang di bawahnya itu punya Joseph, tapi berbeda. Nah, lalu ada Max Weber, seorang sosiolog yang juga menggunakan pendekatan dan sumber sejarah ketika melakukan penelitian tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Hal yang sama juga dilakukan oleh sejarawan Fernand Gauder yang menggunakan teori ilmu sosial dan geografi, sosiologi dan ekonomi dalam berbagai historiografinya pada karyanya yang berjudul The Mediterranean and the Mediterranean Walk in the Edge of Philip pada tahun 1949. Nah, Gauder ini menggunakan teori-teori ini. Nah, akhirnya dari yang melanjutkan perpaduan antara sejarah dan ilmu sosial juga terjadi di Indonesia. Kunto Wijoyo pada tahun 2018 menjelaskan bahwa penggunaan teori sosial dalam penelitian sejarah dipelopori oleh sejarawan yang bernama Sartono Kartodinjo. Hal ini dapat kalian temukan ketika membaca karyanya yang berjudul Pemberontakan Petani di Banten tahun 1888. Nah, penggunaan teori-teori sosial seperti birokrasi, kelas sosial, dan beban sosial dapat kalian temukan dalam tulisannya apabila kalian membaca historiografi masa kini. Misalnya itu tentang sejarah suatu kota. Beberapa sejarawan itu akan menggunakan teori modernitas, struktur sosial, struktur ekonomi untuk menjelaskan makna pembicaraan atas kajian sejarah. Hal ini itu bukan hanya terjadi pada ilmu sejarah, melainkan pada ilmu sosial, humaniora lainnya yang memadukan antara pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu analisis. Nah, ketika kalian melakukan penelitian sejarah untuk menafsirkan makna sosial dan menganalisis suatu konsep sejarah, kalian itu dapat menggunakan teori dari berbagai disiplin ilmu. Beberapa contoh dapat kalian dapat dari berbagai sumber, baik buku, jurnal maupun sumber lainnya. Setelah kalau kalian ingin melakukan penelitian sejarah, kalian harus cari tahu, harus menemukan contoh dulu dari sumbernya dari mana? Sumbernya itu dari buku dari jurnal. Kalau sekarang itu lebih gampang. Nah, contoh buat melakukan penelitian apa? Karena di Google itu
jika kamu jawabannya apa bukan apa ya Pak? Ilmu sosial bagian ini mempelajari manusia dan interaksinya dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah. Gimana? Ilmu sosial budaya adalah bagian ilmu yang mempelajari manusia dan interaksinya dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah. Oke. Berarti di sini kalian sudah paham tentang hal ini. Nah, selanjutnya saya akan memilih Google Form. Saya ada pertanyaan juga dari beberapa soal. Silakan dikerjakan. Ini akan saya pilih. Gimana ditaruh ya? Nah, udah. Saya buka. Soalnya sama sama materi yang saya jelaskan tadi, lebih gampang. Kerjanya pakai HP tapi tidak boleh mencari di Google. Sepemahaman kalian, saya mau menjelaskan, kalian paham apa yang ditanyakan di Google Form dijawab. Tidak ada. Kita baru coba buka. Udah kan juga, coba kerjain juga. Jangan lanjut malu, jangan nyantai. Boleh. Ayo kerjain masing-masing. Nggak apa-apa yang ada waktunya bedanya. Kalau dari kita udah kerja. Mbak, susah. Halo. Bisa, gimana? Lumayan. Nanti silakan kirim aja ya. Ya. Soal jawaban kalian. Misalnya belum jelas soal apa, ditanyakan di minggu depan. Kita lanjutkan materinya di minggu depan. Baik, itu saja.